Selamat malam, Sinta. Malam. Apa yang mau kamu ceritakan? Kehidupan saya. Ada apa dengan kehidupan kamu? Ya, saya dilahirkan itu hanya untuk mendonorkan tubuh saya untuk kakak saya. Mendonorkan apa? Tubuh saya. Karena kakak saya mengidap penyakit kanker. Di situ saya merasa nggak adil. Padahal saya ini kan masih muda gitu. Tapi apa? Hanya untuk mendonorkan. Apa sih yang kamu donor? Darah? Sumsum. Kakak kamu kanker Iya, tulang sumsumnya. iya. Terus kamu Saya adiknya. Dan tujuan hidup saya dilahirkan itu hanya untuk menolong kakak saya. Dan di sini hidup saya dipertaruhkan. Gitu loh. apa benar secara medis sudah dibuktikan kalau misalnya kamu donor itu kamu akan sakit-sakitan? Tentu saja kayak gitu. Oke, kita akan lihat ya. Sebenarnya dari mata sahabat kami, gimana sih persoalan ini? Apakah benar kalau kamu mendonorkan sumsum kamu jadi sakit-sakitan? Ya karena kamu juga masih ragu-ragu kan, pengen cari solusi terbaik ya. Iya. Kamu pengen kakak kamu sembuh gak? Iya, Kamu pengen kamu juga sehat kan? iya, Kamu pengen masa depan kakak kamu juga masih panjang, kamu juga panjang gitu ya? iya, Dua-duanya sehat. iya. Baik, kami akan ajak kamu untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Sinta, dengan tanggal lahir 19 November 1995 dan mendiami nomor rumah 45. Sosok wanita yang sangat peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Hati yang sangat tulus dan menyayangi seseorang. Namun, saya melihat adanya dia di kehidupan ini adalah sebagai penyelamat bagi orang yang menyayanginya. Namun di sini saya merasakan adanya sebuah penolakan dari hatinya. Saya menduga bahwa sepertinya ia merasa dimanfaatkan. Malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Ini Mbak Sinta Ya, benar. dengan tanggal lahir 19 bulan 11 dan tahun 1995 dengan nomor rumah 45. Apakah betul? Benar. Oke, baik. Sinta ini kakaknya sakit kanker sumsumnya, Roy. Wow, Dan wow. dokter menyarankan untuk adiknya yaitu Sinta mendonorkan sumsumnya. Tapi masalahnya Sinta nggak mau karena takut sakit. Karena takut dia justru malah kenapa-napa, meresikokan nyawanya sendiri. Gitu, dia nggak mau mengorbankan itu. Nah, tapi dia juga sebenarnya mau kakaknya tuh sehat, sembuh. Cuman itu dia masalahnya, dia nggak tahu nih apa yang harus dilakukan. Dia pengen solusi terbaik. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Kamu ngelihatnya kalau Sinta mendonorkan sumsumnya, apa dia akan mengorbankan nyawanya, Roy? Kita nggak pernah tahu ya umur, rezeki dan segala macam, umur tua atau riwayat segala macam itu akan meninggal gara-gara itu. Bahkan kalau orang lagi mandi kepleset kena kepala juga meninggal. Ya. Logika saya berpikir bahwa kalau dia memang kakak saya memberikan saya yang terbaik. Kalau memang saya harus mengorbankan diri saya, why not gitu, kenapa enggak gitu. Mati hidup semua bukan di tangan dari nama labeling penyakit atau apa itu. Mati dan hidup itu bisa tiba-tiba kok, waktu pas jatuh aja ya.
kepentak batu udah dek langsung udah meninggal. Jadi saya ngerasa pikiran Sinta tuh sempit, kayak close minded banget, kayak terlalu kecil gitu. Benar nggak, Bay? Ya, betul. Kalau menurut saya mati enggaknya, selamat enggaknya itu bisa ada di mana Itu aja. udah ada sih yang ngatur. Ada yang ngatur Dan di bisa, sana. apapun yang terjadi Apapun bisa. Apapun yang terjadi di sana udah ada yang ngatur. Nah ini kebetulan adalah kakaknya ya, kakak kandung lagi. Kakak kandung. Sedang sakit. Kenapa nggak dibantu? Karena menurut saya itu kesempatan. Kalau saya jadi kamu, saya akan bantuin dia. Iya. Mau saya meninggal atau enggak itu urusan nanti. Karena saya yakin ya, sebaik-baiknya manusia itu kan yang bisa bermanfaat ya buat orang lain. Ya. Iya, betul. Kalau kamu ada kesempatan untuk bisa memberikan manfaat buat kehidupan orang lain, bukan orang lain malah kakak kamu sendiri. Iya. Kalau saya jadi kamu, saya ambil Sedih lah. kesempatan itu. Iya, tapi kan mengorbankan diri saya. Gimana sih? Hidup ada penuh pengorbanan kok untuk orang lain, untuk berbuat baik. Setiap hari kita berkorban untuk berbuat baik. Ya kalau kamu nggak mau, Kalau kamu jadi posisi Sinta, kamu gimana, Kartika? Selama kamu hidup banyak juga loh yang berkorban buat kamu. Mama kamu, waktu lagi hamil kamu, papa kamu, yang tiap hari kerja sampai kamu bisa segede gini. Kamu berkorban buat keluarga kamu yang kamu nggak tahu nih masa depannya masih kayak diambang doang. Tadi bilang seakan mengorbankan diri sendiri, tapi kamu sendiri juga sebenarnya nggak tahu itu ngorbanin diri kamu sendiri apa enggak. Tapi seenggaknya berbuat baik buat keluarga kamu sendiri, masa nggak mau? Ya sebenarnya saya mau sih berbuat baik, apalagi untuk kakak saya sendiri ya. Saya sayang sama dia. Tapi ini masalahnya nanti saya yang jadi sakit-sakitan atau Oke. bahkan nyawa saya taruhannya. Ibu kamu gimana? Ibu aku memang tujuan melahirkan saya untuk menolong kakak saya. Sejak kecil itu kakak saya mengidap penyakit itu. Mas, saya nggak ngerti tujuan melahirkan kamu untuk menolong kakak kamu. Ya karena sejak kecil kakak saya itu mengidap penyakit kanker. Ibu kamu pernah ngomong itu ke kamu? Bahwa kamu dilahirkan untuk menolong kakak kamu? Iya. Kalau kami bisa menghadirkan kakak kamu, gimana? Ya silahkan. kamu tuh terlalu egois ya, mohon maaf. Saya menjudge loh ini. Seharusnya saya tidak boleh menjudge orang, menghakimi gitu ya. Karena setiap orang mungkin punya alasan sendiri. Tapi menurut saya dia tuh terlalu egois. Kalau saya nih dikasih kesempatan, Sinta, kakak kamu mana sekarang? Dan kebetulan sumsum tulangnya sama-sama saya mau dong langsung, saya mau donor di sini. Aku mau langsung. Aku akan lakukan itu sekarang. Karena aku percaya semua udah dia ngatur, kita bisa ketemu satu sama lain, ada alasan, reason dan listen gitu. Ngerti nggak maksudnya? Aku tadi mikir loh, kakaknya Sinta bisa nggak ya, misalnya kalau misalnya cocok itunya, sumsumnya dengan Roy Kiyoshi, apakah bisa seperti itu? Aku akan lakuin. Malah Orang nih lain adanya aja malah mau enggak. ngelakuin. Aduh, Masa Gitu kamu ya? adanya nggak mau? Saya masih belum siap dengan resikonya. Oke, saya mau tanya, ibu kamu datang ke sini nggak? Jujur, kalau datang kita ajak masuk, kamu jangan takut. Kita ajak bicara baik-baik kok. Kamu jangan takut malah dipengaruhin pikirannya supaya nanti berubah. Kan kamu bilang tadi mau cari solusi kan? Kita dengerin sebenarnya. Mungkin ibu kamu terus minta kamu karena dia nggak ngerti alasan kamu. Dan begitu juga sebaliknya. Kamu nggak mengikuti permintaannya karena emang kamu nggak tahu bener-bener resikonya apa. Boleh nggak kita masukin? Silahkan. Boleh ya? Oke. Bang Oji minta tolong, ada ibunya. ibunya datang juga ya? Ada juga. Sama kakaknya enggak? Kakak kamu di rumah ya? Kakak aku di rumah kayak. Yakin? Oh, Jangan Ya kan bohong. dia nggak bisa kemana-mana, orang sakit-sakitan sejak kecil. aduh. Nggak bisa jalan. Aku sedih tau, you know what, sedih tau nggak kalau lihat saudaraan, sisteran gitu nggak bisa mensupport satu sama lain gitu ya.
Tapi emang Sedih dari sih. cara ngomongnya nggak ada empati sama sekali Iya. sama kakaknya. Sedih sih sebenarnya. Ya kayak gitu. Kakak sebenarnya ya, ibunya datang. Ibu datang sama kakaknya. Oh, Untuk tulis as. Tapi kayaknya dia juga nggak mau kakaknya dibawa ke sini deh. Tapi coba kita datengin aja. Oke. Oh seandainya cocok. kayaknya ada alasan Oh, lain iya. deh Kak Roy, ya nggak Oh sih? ya? Kayak No, I don't know. Mungkin. Dia terlalu selfish buat aku. Ya, tapi mungkin karena dia nggak tahu, Roy. Karena dia nggak punya informasi lengkap. Ini resikonya apa sih buat saya gitu. Cukup realistis sih. Mungkin dia pikir ya di umur segini, wow, gue masih panjang masa depan gue. Kenapa harus gue dikorbanin? Daripada dua-duanya sakit, ya udah mendingan salah satu aja yang sakit. Karena dia belum dapat informasi detail. Iya. We never know. Sini, bisa jalan ibu. Tahan ya. Saya geser duduk aja dulu. Duduk aja. Duduk, pelan-pelan. Ibu bisa duduk? Iya, ya. Duduknya biasa gini. Iya. Oke. Sakitan nggak ini? Iya, Tapi bisa duduk. bisa lah, bisa. Biasanya dia pakai kursi roda. Iya, Pak. Biasa pakai kursi roda. Ibu bawa kursi rodanya nggak? Nggak dibawa? Di bawah. Oh. Iya, pegangin. Oke, ibu silakan duduk. Ibu silakan duduk. Ya. Ibu mamanya silakan duduk mamanya. Kamu Sinta boleh duduk sini? Boleh duduk sini Sinta duduk sini ya, silakan ya. Terima kasih. Iya, sabar sini aja ya. Anaknya kakak. Kakak. Kita ganti dengan nama samaran ya. Ibu Hah? Ani. Ibu Ani. Oh, deket ya. Oke. Ganti jadi Sasa. Selamat malam Ibu, kami panggil dengan nama Ibu Ani ya. Iya. Mbak Wulan kami panggil dengan nama Sasha ya. Oke. Ini Mbak Sinta, adiknya Mbak Sasha. Iya. Oke. Ibu Ani, anaknya ini sakit apa sebenarnya? Dia ini mengidap kanker sumsum. Iya, Udah lama, sudah dari kecil. tapi udah menjalani terapi, pengobatan, dan Iya. lain-lain. Iya, sudah kemana-mana saya berobat. Oke, waktu itu kata dokter apa terakhir informasinya? Kata dokter sih harus cari donor. Mhm. Dan kebetulan donornya yang cocok pada adiknya Sinta. Seperti itu. Oke. Kalau saya bisa, biar saya aja yang donorkan buat anak saya. Tapi Ibu udah coba untuk ibu yang donor? Iya, tapi nggak bisa ditolak. Oke. Nggak cocok. Kami nggak cocok. Ibu udah sampaikan ini ke Sinta? Baru-baru ini saya sampaikan, maksud saya tadinya mula-mula dia nggak tahu. Setelah saya bicara dengan adik saya, dia mendengar dan dia tidak terima. Sinta bilang katanya dia nggak terima itu karena katanya ibunya bilang dia dilahirkan emang untuk membantu kakaknya. Betul Ibu pernah ngomong gitu? Tidak nak. Ibu tidak berpikiran seperti itu. Tapi apa buktinya? Mungkin dia ngerasa Benar, kayak gitu kan? kali. Tidak nak. Selama ini ibu nggak pernah loh perhatian sama aku. Kakak mulu. Karena gimana lagi, kakakmu sakit nak. Kamu kan sehat. Dan kakakmu ini butuh perlindungan kita nak. Kasihani ibu. Tapi aku nggak bisa, Bu. Ibu tidak bisa menolong apa-apa buat kakak kamu nak. Dan hanya kamu yang bisa. Ibu mohon nak, Ibu tolong. tega mengorbanin aku. Aku masih muda loh, Bu. Masa depan aku masih panjang. Oke. Sebentar, tahan dulu. Mbak Sasha jangan banyak gerak ya. Saya khawatir takut kenapa-napa. Tapi Roy, kamu
ngelihatnya seperti apa sih sebenarnya kondisi Sasha memang? Bentar ya, saya agak sedih, sangat sedih sekali. Kalau saya bisa mendonorkan sumsum saya dan cocok, saya pengen lakuin ini sekarang. Itu jawaban saya. Kasihan ya ibu. Kamu dengar nggak, Dek? Orang lain aja mau berkorban untuk kakak. Kenapa kamu, Dek? Aku sayang sama kamu, Dek. Aku mohon sama kamu. Tapi kakak tahu nggak sih resikonya? Andainya kamu berada Aku di sayang posisi sama kakak kakak. saat ini gimana? Selama ini aku nggak pernah dapat perhatian dari ibu, dari kakak. Karena kamu nggak merasakan ini. Aku pun nggak mau seperti ini, Dek. Nggak mau.